Pertama tadi apa? Jujur disertai hati yang menerima. Yang kedua, sabar yang sempurna disertai selalu bersyukur. Tiga, selalu butuh kepada Allah disertai zuhud, tidak terlalu bergantung kepada dunia. Empat, selalu berpikir atas kekuasaan Allah disertai perut yang kosong atau sering-sering lapar. Lima, khazanun daim, selalu prihatin nasib akhirat disertai rasa takut, selalu takut kepada Allah. Enam, tidak mau enak-enakan, tidak mengenakkan badannya, disertai badan yang mutawadhi, selalu rendah hati. Tujuh, kasih sayang, lemah lembut dan kasih sayang. Delapan, cinta yang abadi disertai malu kepada Allah, cinta yang abadi kepada Allah. Sembilan, ilmu yang bermanfaat disertai amalan yang konsisten, amalan yang istiqomah itu yang ingat-ingat ya. 10, iman yang kekal disertai akal yang sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada malam hari ini masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan sholat isya berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Melanjutkan makalah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ada 10 perkara yang jika kita bisa amalkan, maka kita akan termasuk orang yang mendapatkan derajat al-muttaqin, menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, selamat daripada afat atau mara bahaya. Yang pertama saya ulang, yaitu selalu jujur disertai hati yang qanaah. Yang kedua, sabrun jamil, sabrun kamil, kesabaran yang sempurna disertai syukur, yang selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang ketiga, selalu butuh kepada Allah disertai zuhud, tidak begitu bergantung kepada dunia. Yang keempat, selalu berpikir atas kekuasaan Allah disertai dengan perut yang kosong. Yang kelima, selalu prihatin
tentang urusan akhirat, nasib akhirat, disertai dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, wasadisu juhdun daim ma'ahu badanun mutawati. Masyaqqah, juhdun, Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarahi masyaqqatun, selalu payah, nggak mau enak-enakan, selalu pengen badannya ini nggak terlalu dienak-enakan. Ma'ahu badanu mutawadi, serta mutawadi itu artinya rendah hati, rendah hati. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qol tawaduklah, rendah hatilah. Wajalisu al masakin, duduk berkumpullah bersama orang-orang miskin. Takunu min kibari ahlillah, maka kamu akan menjadi pembesar-pembesarnya keluarganya Allah. Wa takhruju minal kibri, dan kamu akan keluar daripada kesombongan. Ciri orang yang sombong itu selalu enak-enakan, pemalas, itu orang sombong. Nah, orang miskin kan selalu payah, dimanapun dia hidupnya selalu sibuk aja. Artinya nampak enggak enak-enakan gitu. Makanya sampai orang makan tiduran itu enggak boleh. Alasannya apa? Jangan makan sambil tiduran, karena itu ciri-ciri orang sombong, orang malas. Enggak boleh. Kayak rojo mangan karo bubuk, enggak boleh. Nah, wong Jawa jangan makan di tempat tidur. Jangan makan di tempat tidur, kecuali orang sakit baru makan tempat tidur. Makan di tempat tidur sebenarnya tidak ada masalah, cuman itu menandakan malas. Judun masyaqqatun, badan ini selalu payah, jangan dienak-enakkan. Maka kata Abdul Qadir Al-Jilani kayak mana? Kullama jahatta nafsaka, ketika kamu memerangi nafsumu, wa qataltaha, dan kamu memang memerangi atau membunuh nafsumu, bisaifil mukhalafati, dengan pedang mukhalafah, dengan tidak menurutinya, ya, dengan tidak menurutinya, ahyahallah, maka Allah akan menghidupkan nafsumu. Wa naza'atka, nafsu akan memutusmu. Wa talabat minka syahawat, setelah kamu bisa tidak menuruti nafsumu itu, maka nafsu itu akan meminta keenaan-keenaan. Lita'uda ilal mujahadah, supaya kamu kembali menuju memerangi hawa nafsumu. Setelah kamu bisa mengalahkan nafsumu, maka nafsu itu akan tunduk. Jadi kita ini hidup ini dibekali Allah, salah satunya adalah nafsu. Nafsu itu sesuatu yang tidak bisa terlepas daripada tubuh kita sebelum kita mati. Nafsu ini harus kita didik. Nafsu ini tidak akan mau diajak ibadah. Nafsu ini selalu nolak untuk ibadah. Ya, itu ciri-ciri nafsu. Kalau enggak kita didik, ya, nafsu akan selalu ngajak enak-enakan. Tidur itu kan nafsu, makan itu juga nafsu, minum juga nafsu, berhubungan badan juga nafsu. Itu loh nafsu itu. Keinginan hati itu apa? Nafsu. Makanya Syekh Muhammad Al-Busiri mengatakan nafsu itu kayak mana? Nafsu itu ibarat anak kecil. Anak kecil itu kalau dari kecil nggak disapih,
Itu sampai 4 tahun lebih masih mau nyusu aja. Itu anak kecil. Anak kecil nggak usah disapih 2 tahun dibiarkan. Sampai 4 tahun mau nyusu aja. Tapi kalau 2 tahun sudah harus disapih. Mau tak mau harus disapih. Nanti 3 tahun sudah nggak mau nyusu lagi. Nafsu itu begitu, yang ada di dalam tubuh kita itu begitu. Kalau nafsu ini kita biarkan maunya itu enak-enakan mendengarkan azan enak-enakan, nggak diajak ke masjid, sampai kita mati pun ya nggak mau ke masjid. Nafsu ini kalau nggak mau misalkan dipaksa, nafsu tidur, ngantuk pagi, harusnya kan subuh. Kalau dituruti terus, nggak diajak, nggak dipaksa untuk bangun, kira-kira mau bangun nggak? Kita bangun tidur pagi itu pertama kan maksa itu. Tapi kalau sudah nafsu ini terdidik, ya nafsu ini terdidik, nanti nggak kita paksa pun bangun itu akan ringan. Ini berarti nafsu kita ini sudah terdidik. Nah, nafsu ini tidak bisa kita hilangkan, tapi nafsu ini harus kita didik. Itu yang dibekalkan Allah kepada kita. Marah juga begitu, marah itu juga nafsu. Ketika ada kita emosi langsung meluapkan kalimat dengan kalimat yang kalau orang sini iya kata-kata yang kotor itu adalah nafsu juga. Dorongan nafsu. Kalau enggak kita didik ketika marah ini, kemudian kalau emosi langsung kita ucapkan, enggak kita menahan ini cara mendidik nafsu. Kalau enggak kita tahan, selamanya kayak gitu terus. Asal emosi langsung keluar kalimat cakap kotor. Itu nafsu. Kalau kita bisa mengalahkan nafsu itu, maka kita akan diberikan Allah kemudahan untuk mengajak nafsu ini menghadap Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Itu cara kita mendidik nafsu dengan memaksa. Tidak ada nafsu yang kemudian instan langsung nurut diajak ibadah, itu enggak ada. Mulai dari sekarang harus dipaksa. Dan nafsu itu tidak bisa terus sudah latihan terus nanti bisa terus begitu. Ada nanti berubah lagi. Kalau kita kendor, dia mulai lagi. Ya. Kumat lagi. Misalnya kita ini sudah biasa kita sudah biasa di sini ini ngaji. Kita sudah bisa memaksa diri asal siap Isya kita duduk, kita paksa, kita tahan diri untuk duduk di masjid. Ini kan maksa ini. Maksa kali ini. Sebenarnya lebih enak di rumah tidur. Kemudian setelah nanti tidak ada lagi kajian atau sudah berubah lingkungan, kita pindah kemana? Siap Isya enggak pernah lagi kita duduk di masjid. Ini nafsu mulai berubah lagi. Nah, jadi sesuai keadaan juga. Makanya sebenarnya bagus kalau kita ini banyak-banyak membiasakan diri melakukan kebaikan. Itu nafsu secara tidak langsung sudah terpaksa terdidik. Justru kalau kita enak-enakan itulah yang tidak terdidik. Ini alhamdulillah akhir ini di sini banyak kajian-kajian. Walaupun motifnya entah apa, penyemangatnya entah apa, nggak tahu, yang penting banyak kajian. Ahad pagi, sedikit-sedikit ada pengajian. Ini bagus untuk pendidikan nafsu kita, itu bagus. Semakin sering kita ini melihat yang baik, nafsu ini akan semakin terdidik. Tapi kalau sudah nanti kebiasaannya tuh nganggur, nggak mendengarkan kalimat yang baik, nggak dipaksa untuk duduk di tempat majelis ilmu, ya nafsu kita akan lama tidak terdidik. Kata Syekh Ahmad Al-Busiri kembali lagi, nafsu itu seperti anak
anak kecil. Kalau kalian biarkan anak kecil itu nyusu sampai lebih 2 tahun tetap nyusu. Tapi kalau 2 tahun sudah diputus tidak nyusu lagi, 3 tahun pun sudah tidak akan menyusu lagi. Sama seperti kita, walaupun kita sudah tua, nafsu kita masih kanak-kanak, bisa jadi. Walaupun usia kita sudah tua, nafsu kita masih kanak-kanak, itu bisa jadi. Sebaliknya, walaupun kita usia masih muda, tapi kok sejak kecil kita dididik nafsu kita. Sejak kecil harus sholat, sama orang tuanya dididik. Sehingga nafsu ini mau marah pun sudah terbiasa kalau waktu sholat harus sholat. Waktu sholat harus sholat. Akhirnya nafsunya sudah terdidik. Nah ini walaupun kecil tapi sudah nafsunya terdidik. Beda kalau sama orang yang sudah tua tapi nafsunya tidak pernah dipaksa. Nanti asal Ramadan misalkan sudah diingatkan kalau Ramadan siap subuh nggak boleh makan. Karena dari kecil nggak pernah dipaksa, lapar dituruti saja makan. Pengen ngerokok ya ngerokok saja karena tidak pernah dipaksa. Tapi kalau sudah dipaksa sejak kecil, nak kalau Ramadan nggak boleh, kalau siap subuh nggak boleh makan, nggak boleh minum, sudah dipaksa sejak kecil, insya Allah akan terbiasa. Mau makan itu rasanya berat, mau makan itu berat, merasa berdosa kali, karena sudah didikan dari kecil. Wasati sujudun daimun ma'u badanun mutawadhi. Badan itu jangan dienak-enakkan. Jangan dienak-enakkan. Harus dipaksa. Wasabi yang ketujuh. Rifkun daim ma'ahu rohmun hadir. Rifkun daim selalu lemah lembut. Fi jami'il ahwali dalam setiap perbuatan. Ma'ahu rahmun hadir beserta rahmun hadir kasih sayang. Lemah lembut dan kasih sayang. Ini yang ketujuh. Kata Abu Bakar, pengen selamat, pengen dapat derajat al-muttaqin, pengen dapat derajat al-muqarrabin, maka lemah lembutlah yang ketujuh. Lemah lembutlah dan selalu kasih sayang kepada siapapun. Wafil hadis dalam hadis innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Semestinya Allah hanya merahmati orang atau mengasihi orang dari hamba-hambanya yang penyayang. Allah itu menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dalam hadis lain, dalam awal kitab Nasha'il Bad ini juga disebutkan Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang penyayang itu akan disayangi Zat yang Maha Penyayang, yaitu Allah. Irhamu man fil ardi. Kasihilah makhluk yang ada di bumi. Sayangilah makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka yang di langit akan menyayangimu. Nabi itu saking penyayangnya, Nabi saking penyayangnya. Itu makanya Nabi itu sering jalan-jalan sama orang-orang miskin, kumpulannya orang-orang yang lemah-lemah. Wa yamsimal armalah bersama orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang janda-janda, orang-orang miskin-miskin sama budak-budak. Karena Nabi itu sangat-sangat penyayang orangnya, sama anak-anak penyayang. Begitu juga kita sebagai umatnya disuruh juga menyayangi, tidak cuman kepada manusia saja, tapi juga ke seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah makhluk yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Contoh, dulu itu ada seorang perempuan
gara-gara dia menyayangi hewan, dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gara-gara menyayangi atau kasihan sama anjing yang kehausan. Ketika pulang dari tempat maksiatnya, dia melihat ada anjing yang kehausan meminta minum, sehingga perempuan ini melepas sepatunya dan mengambil air dengan sepatunya, dikasihkan ke anjing itu. Gara-gara dia ngasih minum anjing itu, dia diampuni segala dosa-dosanya. Yang di langit ikut mendoakan gara-gara cuman ngasih minum sama anjing. Tapi kebalikan, yang tidak menyayangi makhluk yang ada di langit justru malah tidak diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Uswuriyah disebutkan, suatu ketika ada perempuan, dia mengikat kucing. Kucing diikat. Saking kelaparannya kucing ini, dia sampai makan rumput-rumput di sekitarnya. Nggak dikasih makan, diikat saja. Sehingga kucing ini meninggal, mati. Gara-gara dia menyiksa kucing ini, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya kita itu menjadi orang yang disayangi Allah itu sangat mudah sekali. Tapi sebaliknya, kita tidak disayangi Allah itu juga mudah sekali gara-gara nyiksa hewan saja. Maka kita disuruh sayangilah semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Sampai ajaran Mbah Mun pernah berkata, kalau ada batu di jalanan disingkirkan, kalau ada duri di jalanan disingkirkan, kalau ada hewan yang jatuh di tengah jalan singkirkanlah, ditolong. Barangkali amal yang sekecil itu bisa menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Karena kita tidak tahu amalan mana yang disertai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai amalan sekecil itu. Makanya sampai ada ulama dulu, kiai pulang dari pengajian berhenti sebentar di hutan, buang air kecil, pokoknya di pinggir jalan di bawah pohon. Kemudian setelah berhenti pulang, melanjutkan perjalanan sampai rumah, dicek di bajunya itu ada semut. Di bajunya itu ada semut yang nempel. Kemudian kiai ini sadar, loh, ini berarti semut yang dari hutan tadi. Kemudian kiai ini memanggil supirnya tadi, diajak lagi balik ke hutan. Supirnya bingung, wonten apa Pak Yai kok balik ke hutan lagi kan gitu. Terus pokoknya pergi, kita ke sana lagi. Sampai sana itu cuman balikkan semut yang nempel di baju tadi, dibalikkan di pohon yang tempat dia istirahat tadi. Supirnya geleng-geleng, masya Allah, perjalanan begitu jauhnya, cuman mau balikkan semut. Apa katanya? Semut ini pun juga punya keluarga. Kalau kita bawa ke rumah kita, dia akan terpisah dengan keluarganya. Kasihan, hidupnya cuman sekali. Ini saking apanya? Saking dia sangat penyayangnya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mikir sampai kayak ngono. Dari hutan ngarit ada semut nempel, ya bukan dibalik ke ning hutan, ning ladang malah diplenet mati ya kan. Semut melu-melu ya. Masya Allah. Nyamuk, yo, iki ulama-ulama memang mbah piye, cara berpikirin kan. Nyamuk mau dibunuh, gak sido dibunuh. Jadi gigit kayak manapun, cuman diusir.
Kenapa? Dia ini hidup cuman sekali. Dia juga makhluknya Allah, dia punya nyawa. Kalau saya bunuh, wes selesai hidupnya. Bikin nyawa itu nggak mudah. Bikin nyawa itu nggak bisa kita. Lah aku nek gigit nyamuk nggak pernah mikir ngono. Begitu sakit spontan, tepok, selesai kan. Ya Allah. Waktu sholat pun masih kita jadi pembunuh walaupun sholat. Ulama kayak gitu mikirnya terlalu dalam. Jadi mau bunuh walaupun cuma nyamuk dipikir dhisik. Iki nyamuk makhluk Allah. Ini kalau dibunuh selesai hidupnya, nyawanya cuma satu. Nyawanya cuma satu. Nah kita nggak pernah mikir kayak gitu. Hah? Kurasa kalau motong ayam kan dimakan. Kalau nyamuk kan nggak dimakan. Lagi cara kita menyayangi, cara kita menyayangi makhluk Allah dulu dari hal yang kecil-kecil, supaya kita itu peka di sekitar kita. Kadang ada, ketika kalau sudah peka, nengok bunga layu, ini kan panas ini berapa hari nggak hujan. Nengok bunga layu, bunga kita, halaman kita layu, itu pun nggak tega kita. Kasihan kali bunga ini layu. Kalau saya kehausan kayak gitu cuman ambil air disiram. Ini berarti sifat rahmat kita, kasih sayang kita kepada makhluknya Allah sudah ada. Kalau kita kok nampak bunga pun kekeringan kok kita cuek saja, berarti belum peka. Belum menjadi orang yang disayangi Allah, belum punya sifat rahmat ini tadi. Itu gampang saja nengok itu ya. Kita makan dikelilingi kucing, muang. Kalau kita belum bisa ngerespon itu kucing, berarti belum peka. Malah ngeyang-ngeyang, kucing sibuk kali tendang malah. Berarti belum. Datang kucing itu dia lapar makan. Kalau kita risih, sibuk tapi dikasih, berarti ini kita peka. Tapi kok sampai habis nggak ingat sama yang di bawah, wah ini berarti kurang sifat kasih sayangnya, kurang. Minta ya. Sayangi yang ada di bumi, yang di langit akan menyayangi kita. Ini ajarannya Mbah Mun begitu. Sampai disuruh kalau kamu nampak ada paku di jalan, singkirkan. Barangkali dengan kamu menyingkirkan itu, dengan niat menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan umat Islam, kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan cacing mau nyebrang ning dalan. Ini kalau nggak kamu singkirkan cepat, tabrak mobil. Singkirkan. Ono kecoa aplang-aplang ning dalan. Disingkirkan. Masya Allah. Itu ilmu-ilmu yang kayak gitu kan ilmu yang sepele-sepele. Cuman itu menunjukkan kasih sayang kita kepada makhluknya Allah. Ini ngaji, saya ngaji ilmu kayak gini di masjid situ, di dekat rumah. Jadi amalan-amalan yang kecil itu jangan disepelekan. Saya contohkan hari itu kita ngaji, itu kan masuk masjid slop dilepas. Kadang dengan kita noto slopnya jamaah, nyusun, itu kalau disertai ridhonya Allah bisa menjadi wasilah kita mendapat ridhonya Allah, masuk surga. Siap ngaji itu ada jamaah yang setiap hari menyusun slop itu di masjid. Asal datang ngaji, disusun slopnya rapi. Nah, inilah langsung ilmu yang langsung diamalkan. Nggak malu dia sudah tua itu, sudah tua. Nyusuni slop, udah. Di sini
Kalau seumpama disampaikan kayak gitu, entah ada entah nggak tahu. Nah, kalau di tempat saya sudah ada. Slopnya hilang. Slopnya disapu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ngaji ilmu-ilmu kayak gitulah yang kadang amalan-amalan disepelekan. Kita ngejar amalan yang besar-besar, tapi amalan yang kecil-kecil yang kadang disertai ridhonya Allah, itu amalan yang kayak gitu. Yang kecil tapi yang ikhlas. Wasamin yang 8. Hubbun daim, cinta yang abadi, selalu cinta kepada Allah. Ma'ahu hayaun hadir, disertai dengan haya itu rasa malu. Hayaun hadir, menunjukkan, menghadirkan rasa malu di dalam hati kita. Mau berbuat dosa malu kepada Allah, mau buat gini malu kepada Allah. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qol kullukum yuhibbu ayyadkhulul jannah. Nabi pernah tanya kepada sahabat, kalian suka kalian semua masuk surga? Ini semua pasti jawab, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, pengen masuk surga. Kalau begitu aksiru minal amal. Gak usah kau panjang-panjang angan-angan. Pendekkan angan-anganmu. Aksiru minal amal. Wa asbitu ajalakum baina absarikum, dan kau lihatlah ajalmu sudah ada di depan matamu. Wastahyu minallahi haqqal haya, dan malulah kepada Allah dengan sepenuhnya malu. Begitu Nabi bilang kayak gitu, sahabat langsung ngomong, ya Rasulullah, kulluna nastahi minallah, kami sudah malu kepada Allah. Kulluna nastahi ilallah. Nabi menjawab, laisa kadzalik al haya. Haya, malu itu bukan yang kayak kalian ucapkan begitu. Bukan kalian bilang malu itu sudah kalian malu kepada Allah, bukan. Walakinal haya'u minallah ay la tansaul maqabir wal bila. Tapi malu kepada Allah kalau kamu selalu ingat atau tidak lupa kubur dan rusaknya jasad kamu. Orang malu kepada Allah itu selalu ingat kubur, tidak pernah lupa kubur, dan ingat hancurnya jasad di dalam kubur, itu baru malu. Orang yang malu kepada Allah itu yaitu orang yang tidak melupakan perut dan apa yang dikandungnya. Artinya apapun yang masuk ke perut itu selalu dijaga. Enggak asal masuk. Ini halal atau haram. Ini bagus atau tidak. Ini tadi orang yang ngasih ini orangnya ini bagus apa tidak kerjaannya. Ini tadi yang saya makan ini pokoknya itu diteliti betul. Itu maksudnya alatan soal jawab wa ma wa'a. Wa alatan sorra'sa wa ma hawa. Tidak pernah lupa atau selalu ingat atau selalu menjaga betul-betul kepala dan apa yang ada di dalam kepala. Kepala ini apa yang ada di dalam kepala ini? Mata, telinga, mulut, hidung. Ini semua harus dijaga dari segala bentuk kemaksiatan. Itu yang baru namanya malu. Orang bilang malu kepada Allah tapi matanya selalu maksiat, belum dikatakan malu kepada Allah. Orang dia malu, aku malu kepada Allah, tapi telinganya selalu digunakan untuk berbuat yang tidak baik, mendengarkan yang tidak baik, tidak malu kepada Allah. Dia bilang malu tapi mulutnya selalu gibah, selalu berbuat yang tidak baik, ngomongnya pun tidak beraturan, tidak malu kepada Allah. Jadi malu itu semua yang ada di kepala ini dijaga. Berpikirnya dijaga, mulutnya, keluarnya, kalimatnya dijaga, telinganya juga digunakan mendengarkan yang baik-baik.
Ini yang di kepala, yang di perut tadi betul-betul diperhatikan mana yang bagus, mana yang halal, ini syubhat, ini haram, itu jelas harus diperhatikan. Sahabat-sahabat dulu kayak mana kalau masalah makanan? Saking takutnya anaknya itu makan haram yang tidak halal. Pernah salah satu sahabat pagi-pagi siap sholat subuh langsung pulang. Siap sholat subuh langsung pulang. Ditanya sama Nabi, kenapa kok langsung pulang? Kata sahabat ini, khawatir ya Rasul. Karena ada pohon kurma tetangga itu, dia condong ke halaman saya. Setiap hari, setiap pagi, itu kurma yang masak-masak berjatuhan di halaman saya. Nah kalau anak saya sudah bangun keluar dari rumah, dia makan dari pohon kurma tetangga saya itu. Saya khawatir nanti kalau saya nggak cepat pulang, khawatir anak saya keburu makan itu pohon kurma yang jatuh di halaman saya. Masya Allah, coba saking takutnya anaknya makan barang yang belum jelas halalnya. Nah saiki bapake malah mulai duluan. Lha apa kaya mulai duluan? Arep njupuki kerumune tangga iki ceblok ning halaman, kan lumayan. Dipangan anak sak bojone. Kalau sahabat dulu justru takut. Kurma sudah jatuh di halaman rumahnya, bukan dimakan, tapi makin takut menjadi beban sama dia. Kok nih gak halal cemana nanti di akhirat tanggungannya. Begitu sahabat-sahabat itu saking menjaganya makanan halal dan haram. Orang-orang dulu begitu juga, makanya doanya mustajab. Orang bisa doanya sangat-sangat mustajab, itu salah satunya makanannya harus dijaga. Makanan asal masuk mau ndonga kayak mana ya ngobos. Ngomong biyen niku kalau mau ngobati orang-orang sampai puasa, jogo makan. Mbah saya kan dulu tukang ngobati orang-orang, sering puasa begitu. Kalau ngobati orang, orangnya pun disuruh puasa, dia pun puasa. Supaya apa? Supaya doanya mustajab. Loh kenapa kok pakai puasa? Karena kalau orang puasa ini makanan terjaga, tidak banyak yang masuk ke dalam perut. Kalau tidak banyak yang masuk kan semakin mudah untuk menjaga halal dan haram. Setelah puasa baru nanti berapa hari kemudian baru doa. Doanya ya mudah dikabulkan karena sudah dibersihkan dulu. Orang sekarang doanya yang banyak. Doanya banyak. Baca doa ini. Cuman makanannya banyak juga. Ya akhirnya ngopos. Ya gak nasi mempan. Karena tidak disertai dengan riyadhah itu tadi. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tadi ya. Jadi kalau pengen dikatakan orang malu kepada Allah itu bukan aku malu kepada Allah, bukan. Tapi orang yang malu kepada Allah itu menjaga isi perut, menjaga kepala dan isinya. Mata, telinga, mulut, hidung semua dijaga dari perbuatan maksiat. Dan apalagi waman istaha karomatul akhirah, ia tahu zinatat dunia. Barang siapa kok kepengin kemuliaan akhirat, maka meninggalkan perhiasan dunia. Pengen mendapat kemuliaan akhirat, harus mau meninggalkan perhiasan dunia. Iki sing repot. Hunalika istahyal abdu minallah. Begitulah baru seorang hamba dikatakan malu kepada Allah. Wa hunalika asaba wilayatallah.
Dan kalau sudah bisa begitu, barulah seorang hamba bisa mendapatkan wilayahnya Allah. Rawahu Abu Nuaim. Watase yang kesembilan, ilmun nafi' ma'ahu amalun daim. Pengen mendapat derajat al-muttaqin, al-muqarrabin. Yang kesembilan, ilmu yang bermanfaat disertai dengan amalan yang konsisten. Amalan yang istiqomah. Ilmu itu tidak harus banyak. Tapi kenapa harus ngaji terus, tak? Ngaji itu ngatur jiwa. Ilmu itu yang bagus yang diamalkan. Kita ini ngaji, berkumpul bersama orang ngaji. Itu berapa yang masuk ke dalam hati kita, yang kita amalkan paling berapa? Nah, yang jadi bekal itu yang kita amalkan. Ini makanya katanya Abu Bakar As-Siddiq, ilmu yang bermanfaat yang selalu diamalkan. Itulah yang nanti akan menjadikan kita mendapat derajat orang yang dekat dengan Allah. Orang-orang dulu, zaman dulu itu dipeseni kiainya. Ngajinya memang orang dulu itu enggak pandai-pandai. Cuman kalau megang wasiat dari gurunya itu sampai mati dipegang. Betul. Kamu bapak-bapak pernah dengar kisahnya Sunan Kalijogo? Itu baru jumpa sama Sunan Kalijogo, terus disuruh kamu jaga ini tongkat. Sampai berapa tahun dijaga itu tongkat. Kalau orang sekarang kamu sudah ya, kamu tinggal di masjid sini saja. Enggak ditengok gurunya, paling 2 hari sudah pergi itu anak. Orang dulu itu kalau megang wasiat gurunya itu luar biasa. Sudah pulang dari pondok, minta nasihat Pak Yai. Kamu amalkan ini. Doa ini amalkan. Siap sholat 5 waktu kamu amalkan doa ini. Sampai dia mati diamalkan. Begitu, makanya orang dulu itu bisa manfaat ilmunya. Karena kalau megang nasihat guru itu luar biasa. Ini saya ngasih doa sama santri saya sekarang udah berapa? Banyak sekali. Itu jumpa lagi saya tanya, masih diamalkan doa itu? Udah lupa saja. Aduh. Cemana? Udah lupa, bukan lagi nggak diamalkan. Kalau udah jarang saat masih mending. Ini udah lupa katanya. Berarti nggak pernah. Ya Allah ya Karim. Ulama dulu kayak gitu. Sampai meninggal dipakai. Nah, orang pengen kayak ulama dulu ya susah. Keyakinannya sudah menurun sekarang ini. Dulu cuma dikasih bismillah, doa bismillah. Bismillah bisa dipakai untuk nyabut pohon yang sebesar-besar itu. Kamu kalau mau ngapa-ngapain, kamu kan tukang cari kayu di hutan ya. Kalau nggak kuat ngangkat kayu, nggak kuat nyabut kayu, baca bismillah. Akhirnya baca bismillah. Bismillah dibaca pun nggak lengkap, cuman semelah. Tapi yakin. Benar-benar tercabut. Nah sekarang orang dikasih doa mau baca Al-Baqarah sampai selesai nyabut pohon yang akan mempan. Kenapa? Keyakinannya sudah berkurang. Orang dulu itu beda. Makanya kalau kita memang pengen kayak orang-orang dulu, ya ini ilmu yang sedikit tapi diistiqomahi, diyakini. Kayak gini kebang, saya kasih ilmu yang sedikit, amalan-amalan sekecil-kecil itu kayak notos slop, ya nyusun slop, kayak nyapu masjid, ya itu amalan-amalan sing remeh. Jangan gengsi, nyapu masjid ngapain?
Itu kan apa kali, remeh kali. Hah? Iya, udah ada nazir. Padahal apa itu nyapu masjid di sini itu amalan apa itu remeh nggak itu? Remeh ya, nyapu masjid, notos apa nyusun slop, hah? Ya Allah, bersihkan tai cicak, cari. Ya. Tiap hari nyari tai cicak aja, nggak apa-apa. Ya. Sampai dulu terkenal di masjidnya Sunan Ampel, ya masjid Sunan Ampel. Itu yang tukang ngisi air wudhu, tukang ngisi air wudhu. Itu kalau apa namanya sampai terkenal itu kenapa? Karena memang amalnya itu tukang ngisi air wudhu tapi istiqomah. Asal habis air wudhu diisi, asal habis air wudhu diisi, asal habis air wudhu diisi. Sampai ninggal dia. Wah, ini kalau si fulan yang tukang ngisi air wudhu tadi, Mbah, apa ini hidup? Ini enggak pernah kosong ini air wudhu ini. Hidup meneh. Hidup meneh ngisi air wudhu itu. Sampai terkenal kemana-mana tukang ngisi air wudhu. Kenapa? Kalau sudah terkenal itu berarti sudah amalannya sudah istiqomah. Kita ini Pak Husain ini gini loh maksudnya. Saya mau bilang begini. Amalan kalau sudah kita istiqomahkan itu pasti nanti akan terkenal. Terkenalnya tidak hanya di sini tapi sampai di langit. Maksudnya begitu. Uwais Al-Qarni itu kenapa terkenal? Karena patuh berbakti kepada orang. Apa patuhnya cuma sekali dua kali? Enggak, setiap hari dia baktinya kepada orang tua itu sangat luar biasa. Sehingga dia terkenal tidak hanya di dunia tapi di mana? Di langit. Maksudnya kita amalan itu walaupun satu yang baik, tapi kalau kita istiqomahkan, itulah yang akan menjadi penolong kita. Nih, amalun apa tadi? Amalun daim wa ilmun nafi' wa amalun daim. Ilmu yang bermanfaat disertai amalan yang konsisten, amalan istiqomah. Bapak punya amalan apa terserahlah, misalkan ahli sedekah, walaupun cuma 2.000, tiap hari 2.000, nanti akan terkenal di dunia dan di langit juga terkenal. Ya ini Pak Le ini, misalkan ngaji, tiap ngaji bawa apa ini YouTube kan. Pasti nanti terkenalnya begini. Ya kan? Karena istiqomah. Yang istiqomah itulah yang akan dikenal. Ulama-ulama dulu terkenalnya begitu juga. Kenapa Imam Bukhari terkenal ahli hadis? Karena amalnya apa tiap hari nyusun hadis, neliti hadis sampai nyusun hadis Bukhari itu sampai 16 tahun. 16 tahun yang dikejar hadis. Sampai sekarang, sampai ribuan tahun masih terkenal. Nah, amalan apa yang akan bapak-bapak istiqomahkan? Pikirkan, jangan cuman lewat hidup ninggal gak ada amalan yang gak menulis sejarah sama sekali. Nah. Pernah saya sampaikan di sini kurasa. Di dekat pondok saya itu ada kakek-kakek ninggal. Setelah ninggal, ulama di pondok-pondok kami melihat, ada salah satu ulama yang melihat, itu kakek itu kuburnya memancarkan cahaya. Setelah diusut, ditanya sama istrinya, ternyata setiap saat lakinya itu mau kerjaan apapun selalu mengucapkan ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah, ya Allah ya Rasulullah. Gara-gara cuma amalan itu. Ada orang menjaga wudhunya, tukang ngangon lembu. Tapi kemana-mana dia ngangon lembu, dia bawa bambu, diisi air, bawahnya dilobangi, dikasih tutup. Nanti kalau dia batal wudhunya, dicabut untuk wudhu. Asal batal wudhunya, cabut untuk wudhu. Menjaga wudhu. Gara-gara itu
Meninggal sudah puluhan tahun, terbongkar kuburnya utuh. Mendapat karomah, kemuliaan dari Allah gara-gara menjaga wudu. Itu amalan kecil, menjaga wudu. Ada yang berzikir terus, mendapat kemuliaan. Artinya apa? Ilmu nafi' disertai apa? Amalun daim. Kalau sudah dapat ilmu walaupun sedikit, itu harus diistiqomahkan. Apalah terserah amalan, yang penting ada amalannya, jangan nggak ada amalan. Misalkan Pak Husein jualan, setiap jualan dilebihi misalkan, nah itu amalan. Setiap ada yang beli dilebihi misalkan. Itu kalau diistiqomahkan nggak akan rugi, pasti makin untung. Beli 2000, aturan berapa biji tambahi. Amalan. Ya, jadi harus punya amalan khusus kita ini kalau pengen terkenal, harus punya amalan khusus. Ya, Ustaz Abu Somad kenapa terkenal? Karena hadisnya, ya kan? Ustadz apa jenenge? Adi Hidayat karena Al-Qur'annya. Ya, A'agim karena apa? Poligami. Bukan, A'agim karena apa? Karena tasawufnya, tauhidnya. Ustadz Arifin Ilham karena zikirnya. Ada amalan yang memang nampak. Kalau kita pengen terkenal di langit, ya harus ada amalan. Entah kita jadi ahli sedekah, entah kita ahli sholat, entah kita ahli tahajud, entah ahli zikir, terserah, ahli Al-Quran, atau berbakti kepada orang tua. Banyak sekali jalan kita menjadi orang yang dicintai Allah itu. Yang terakhir, belum. Ruya anhu sallallahu alaihi wasallam qol ta'allamu minal ilmi ma syi'tum an ta'allamu. Belajarlah dari ilmu apapun yang kalian mau. Falan yang fa'ukumullah bil ilmi hatta ta'lamu hatta ta'malu bima ta'lamu. Fala yanfa'ukumullah bil ilmi. Tetapi ingat, Allah tidak akan memberikan manfaat dari ilmu yang kalian cari itu sehingga kamu mengamalkan dengan apa yang kalian ketahui. Hatta ta'malu bima ta'lamun. Sehingga kamu mengamalkan dengan apa yang kalian ketahui. Amalkan. Kita sudah tahu begitu banyak kebaikan, amalkan, pilih salah satu. Kalau Ustaz amalkan apa Ustaz? Saya sudah ngamalkan. Ngamalkan saya apa? Ngaji, di mana-mana saya ajak ngaji. Enggak apa-apa, saya ngaji. Karena ini pesen Mbah Mun begitu. Kowe kok neng diwae, sing penting kowe ku mulang. Wasilah mlebu swarga, wasilah untuk ridhone Allah iku dudu pondok, tapi ngulang. Tapi apa? Mulang ngaji. Makanya saya ngajar ngaji di mana-mana. Nah, ini amalan saya, ngajar ngaji. Amalan Pak Husein apa? Cari amalan sendiri. Yang penting istiqomah. Astagfirullah. Ya, cari amalan yang istiqomah. Amalannya apa istiqomah apa? Commenting WhatsApp, grup WhatsApp. Repot ya. Amalkan ya. Ilmu apapun kalian cari silakan. Tapi ingat tidak akan memberi manfaat kecuali yang sudah kalian amalkan. Waruya anhu sallallahu alaihi wasallam qol wis wal asyiru semalam. Wal asyiru yang ke-10 imanun daim, iman yang kekal. Iman yang kekal. Ma'ahu aklun sabit, disertai akal yang teguh.
akal yang tetap. Fal aqlu yang bu'ul adab. Akal itu sumber daripada adab. Iman yang kekal disertai akal yang kokoh. Iman yang kekal disertai akal yang kokoh. Qala ba'dul bulagha, orang ahli balaghah, khairul mawahib al-aqlu. Sebaik-baiknya pemberian Allah adalah akal. Wa syarrul masaib al-jahlu. Seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Sebaik-baiknya pemberian adalah akal sehat. Seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Qala ba'dul udaba, orang ahli sastra berkata, sadiqu kulli mri'in, kawan dekatnya setiap seorang akluhu adalah akalnya. Wa atuhu jahluhu, sedang musuhnya adalah kebodohannya. Betul enggak ini? Kawannya adalah akalnya. Kalau musuhnya adalah kebodohannya sendiri. Wa qad ja'alallahu al-aqla aslan lid-din wa imadan lahu. Sudah, itu 10 perkara yang kita bisa amalkan agar menjadi hamba Allah yang mendapat derajat al-muqarrabin, mendapat derajat al-muttaqin. Ulang, yang pertama tadi apa? Jujur disertai hati yang menerima. Yang kedua, sabar yang sempurna disertai selalu bersyukur. 3, selalu butuh kepada Allah disertai zuhud, tidak terlalu bergantung kepada dunia. 4, selalu berpikir atas kekuasaan Allah disertai perut yang kosong atau sering-sering lapar. 5, khazanun daim, selalu prihatin nasib akhirat disertai rasa takut, selalu takut kepada Allah. 6, tidak mau enak-enakan, tidak mengenakkan badannya, disertai badan yang mutawadhi, selalu rendah hati. 7, kasih sayang, lemah lembut dan kasih sayang. 8, cinta yang abadi disertai malu kepada Allah, cinta yang abadi kepada Allah. 9, ilmu yang bermanfaat disertai amalan yang konsisten, amalan yang istiqomah itu yang ingat-ingat ya. 10, iman yang kekal disertai akal yang sehat. Semoga bermanfaat pertemuan malam ini. Jika ada salah dari saya pribadi, jika ada benar pastilah dari Allah semata. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.